makanlah apa yang kamu tanam, ya, dan tanamlah apa yang kamu makan. Supaya kita ini tidak hanya menggantungkan makanan dengan uang. Ya, itulah tandanya manusia itu egois ya. Kadang-kadang antara mata dan perut itu lebih lebar matanya. Karena ngambil lebih banyak akhirnya tidak bisa menghabiskan. Nah itu kan ya, itu kalau dalam bahasa iman kita itu menyia-nyiakan hak orang miskin. Di sisi lain kita bisa makan dengan mewah dan mengambil sampai berkelimpahan, sampai terbuang. Tetapi di luar sana banyak orang yang kesulitan, tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan makan. Dan itu oleh gereja dianggap kamu mengambil haknya orang miskin yang mereka tidak bisa makan, kamu makan sampai berkelebihan, kamu buang-buang. Dan ini kesadaran ini harus kita tanamkan, supaya kita tidak sampai, yaitu tadi, lebih lebar mata daripada perut gitu ya. Nah itu, supaya tidak membuang apa yang sebenarnya bisa kita, ya, tidak bisa kita hadirkan. Ya, Maka saya tidak mempersoalkan itu, tetapi yang penting, yang lebih penting lagi itu bagaimana kita itu jangan hanya mengukur bahwa makan itu harus beli. Kalau makan itu harus beli, ya kita itu kadang-kadang itu apa ya, seolah-olah uang itu segalanya. Bagaimana kita itu tidak mengukur hidup sejahtera itu dengan uang. Itu yang penting. Maka kita harus belajar apa yang kita makan, apakah saya bisa menciptakan salah satu apa yang saya makan itu dari hasil apa yang saya rawat sendiri, saya tanam sendiri. Ya, apakah saya bisa menanam sayuran, apakah saya bisa menanamkan ya tanaman buah, apakah saya bisa ya mungkin nanam telur ayam dari ayam saya sendiri. Hal-hal seperti itu boleh bangga. Jangan hanya menjadi orang mengukur makanan itu harus pakai uang. Nah, ini juga harus dibudayakan tidak hanya di kota saja, di seluruh keluarga. Ya, karena kalau orang desa itu hanya mengukur makanan dengan uang, ya mereka tidak akan bisa ya ukurannya itu. Maka kami menyebut makanlah apa yang kamu tanam, ya, dan tanamlah apa yang kamu makan. Supaya kita ini tidak hanya menggantungkan makanan dengan uang. Supaya kita bisa mengurangi belanja kita. Kalau kita nanam lebih, ya kita bisa sharing, bisa berbagi, bisa sosial, atau bisa mungkin juga tukar sayuran yang lain yang kita tidak punya. Saya ini punya orang tua ya, sudah 78 tahun. Dia nanam banyak sayur. Selain untuk sosial, tapi kadang-kadang ada orang jualan daging, jualan buah lewat. Dia sayurnya dititipkan, ditukar. Nah, akhirnya bisa seperti itu. Nah, itu cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi menghemat untuk kemandirian pangan itu.